Di sini ada suatu contoh soal. Pertanyaan adalah, ada 1.000 pelanggan residensial dan 20 perusahaan dengan masing-masing PPX pada suatu area sentral lokal dan memiliki karakteristik traffic yang dibangkitkan oleh pelanggan residensial dan perusahaan diestimasikan 0,3 erlang dan 0,3 erlang. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Paham ya soalnya ya? Jadi kata kuncinya adalah, nah saya orangnya dulu. Kata kuncinya adalah di sini ada 1.000 pelanggan residensial dan 20 perusahaan. Oke. Pelanggan residensial itu ada 1.000, oke. Kemudian perusahaan berapa? 20. Kemudian traffic karakteristik yang dibangkitkan untuk residensial itu berapa? 0,03 ya. Trafficnya adalah 0,03 erlang. Nah, kemudian untuk yang perusahaan itu berapa? 0,3 erlang. Nah, ini ya informasi dari soalnya ya. Pertanyaan adalah, berapa instansi traffic total ataupun yang dibangkitkan oleh semua pelanggan? Oke, semua pelanggan. Berarti semua pelanggan di sini ada memenuhi dari kebutuhan residensial dan perusahaan, betul? Oke. Nah, rumus dari intensitas traffic apa tadi rumusnya? Intensitas traffic itu notasinya adalah apa? A ya. Notasinya adalah A. Nah, untuk mencari A itu berarti tentang penjumlahan dari traffic residensial ditambah traffic dari perusahaan. Di mana traffic residensial yaitu ada 10 pelanggan, 1.000 pelanggan dengan estimasi trafficnya adalah sebesar 0,03 erlang ya, 1.000 dikali 0,3. Oke. Kemudian traffic perusahaan yaitu di mana ada berapa pelanggan itu 20 perusahaan ya, 20 perusahaan ini. Dengan estimasi trafficnya yaitu 0,3 erlang. Sehingga total dari semua pelanggan berarti itu mengakomodir dari residensial dan perusahaan itu berapa? 36 erlang. Ada pertanyaan sampai sini? Aman ya? Oke. Kemudian selanjutnya pertanyaan kedua, berapa rate kedatangan? Nah, rate kedatangan ataupun laju kedatangan. Laju kedatangan apa? Simbolnya lambda ya. Oke, dengan asumsi waktu pendudukan. Nah, waktu pendudukan nih, waktu pendudukan masih ingat apa? Identitasnya ataupun notasinya? Halo. Lupa semua nih. Waktu pendudukan ataupun holding time simbolnya apa? Oke, selama 6 menit. Jadi kita ingat rumus dari intensitas traffic yaitu salah satunya adalah A sama dengan lambda dikali holding time kan. Nah, pertanyaannya adalah rate kedatangan, berarti kita kan lambda di sini. Jadi lambdanya dicari dengan cara intensitas traffic dibagi waktu pendudukan ataupun holding time. Oke. Di mana intensitas trafficnya adalah 30, berapa itu? 36 ya. 36. Dengan holding time-nya adalah 6. Sehingga rate kedatangannya ataupun laju kedatangannya ataupun lambdanya yaitu 6 call per menit. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada, Pak. Oke. Oke, itu terkait soal 1. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke soal kedua.
Di soal 2 ada apa? Ini soal 2. Oke. Di soal 2 ada sebuah informasi dalam 5 tahun periode ramalan jumlah pelanggan baru diestimasikan tumbuh. Ya dong, masa setiap tahun nggak tumbuh itu kan aneh kan. Nah, tumbuhnya bagaimana? Linear berarti, gitu ya. Grafiknya tuh grafik linear dengan rate-nya ataupun tingkat pertumbuhannya yaitu 200 pelanggan per tahun. Tuh, oke. Kemudian karakter traffic yang dibangkitkan residensial diasumsikan adalah 0,035. Nah, residensial ataupun perumahan ya, itu trafficnya itu sekitar 0,0453 Erlang. Nah, kemudian total jumlah perusahaan PBX sendiri diasumsikan menjadi 30. Nah, soal ini masih sama dengan kaitannya dengan soal nomor 1. Tadi nomor 1 perusahaannya berapa? 20 kan, sekarang menjadi 30 perusahaan kan. Dengan estimasi trafficnya berapa? 0,3 Erlang. Pertanyaannya adalah tentukan estimasi intensitas traffic. Nah, intensitas traffic nih berarti A ya. Nah, pada akhir periode peramalan. Berarti berapa ini? Periode peramalannya berapa? 5 tahun ya. 5 tahun kan? Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, saya ilustrasikan seperti ini. Kondisi sekarang dan kondisi 5 tahun. Nah, kondisi sekarang di soal pertama yaitu usernya berapa tadi? Bentar, saya ituin dulu. Saya review soalnya. Nah, ini kan 1000 pelanggan ya. Ya kan? Nah. Oke. Nah. 1000 pelanggan ya. Kemudian dalam 5 tahun. Nah, berarti ini kondisi sekarangnya adalah 1000 kemudian menjadi 5 tahun. Dengan pertumbuhan rate-nya adalah 200 pelanggan per tahun. Artinya apa kalau 5 tahun berarti 200 ya, 200 dikali 5 tahun. Nah, ini. Berapa nih? Hasilnya adalah 1000. Nah, itu kan kondisi sekarang 5 tahun kan, berarti kita harus melihat dulu kondisi yang tahun sebelumnya, yaitu di situ ada kondisi di mana sekarang itu mempunyai pelanggan 1000. Jadi 5 tahun ke depan ataupun 5 tahun ke depan ramalan, jumlah dari peramalan 5 tahun ditambah periode sekarang 1000. Jadi totalnya pelanggannya berapa? Menjadi 2000 pelanggan ya. PLG aja ya, PLG pelanggan. Nah. Oke. Kemudian ini untuk traffic perusahaan ya. Nah. Oke, traffic residensial ya. Ini untuk traffic residensial. Kemudian bagaimana untuk traffic perusahaannya? Traffic perusahaannya tadi informasinya adalah perusahaan sendiri diasumsikan menjadi 30. Nah, 30 dengan estimasi 0,3. Berarti di sini dia sudah dari 20 menjadi 30. Nah, berarti ada trafficnya P30 menjadi traffic 30 perusahaan ini yaitu 0,3 Erlang. Nah, ini kan. Jadi asumsi untuk intensitas traffic 5 tahun ke depan itu traffic residensial ditambah traffic dari perusahaan. Di mana TR-nya tadi 2000 dikali 0,0435 di sini kan. Nah, jadi 2000 ditambah 30 dikali 0,3. Total traffic 5 tahun periode peramalan yaitu 96 Erlang. Sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Nih, soal 3 nih. Nah,
tadi bicara tentang matriks ya. Soalnya adalah seperti ini. Buatlah metrik traffic yang menunjukkan traffic internal antar sentra pada akhir periode pramalah 5 tahun. Jika terdapat 3 sentra dan diasumsikan setengah dari traffic yang dibangkitkan sentra adalah traffic lokal dan setengah lainnya diteruskan secara uniform ke 2 sentra lainnya. Jadi tadi yang diketahui apa? Yang diketahui adalah nih. Yang diketahui intensitas trafficnya tadi berapa? 96 ya. Nah ini kan, ini soal 3 masih ada kaitannya dengan nomor 2 ya. Berarti A-nya adalah 96. 96 dari mana? Ini dari ini. Periode 5 tahun kan, selama 5 tahun. Nah, masih ada kaitannya dengan nomor 2. Ini 96. Oke. A-nya adalah 96. Oke. Kemudian jika terdapat 3 sentral, nah terdapat 3 sentral nih. Jadi saya ilustrasikan seperti ini ya. Ini kita punya 96 Erlang. Terdapat 2 sentral, 3 sentral ya. 3 sentral. Dan diasumsikan setengah dari traffic yang dibangkitkan sentral adalah traffic lokal. Berarti ini 96 ini setengahnya dari traffic yang dibangkitkan. Jadi menjadi 48 dengan kondisi di sentral pertama. Oke. Dan traffic lokal, dan setengah lainnya diteruskan secara uniform. Artinya apa? Ternyata di sini dibagi menjadi setengahnya lagi. Jadi setengahnya. Sehingga di sini menjadi sentral kedua dengan trafficnya adalah setengah dari 48 adalah 24 dan setengahnya lagi masuk ke sentra ketiga 24 Erlang juga. Nah, oke. Sampai sini bisa dipahami. Sehingga matriksnya kalau kita buat tadi adalah TI, I-nya yaitu 96 ke 96 dibagi 2. Karena apa kok II? Karena setengah dari traffic yang dibangkitkan sentral adalah traffic lokal. Ini berarti setengahnya dia kan ini, jadi I, kemudian traffic lainnya diteruskan, berarti dari I ke sentral J. Sentral J adalah sentral 2, sentral J yang lain adalah sentral 3. Sehingga matriks TI, J-nya yaitu 96 dibagi 2 dari hasilnya ini, terus dibagi lagi kan, jadi 24 Erlang. Nah, jadi setiap sentra C ke J-nya, itu di mana sentral 2 dan 3 itu mendapatkan 24 Erlang. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kemudian kita akan membahas tentang metriknya. Nih, metriknya nih. Aduh. Metriknya. Nah, metriknya kayak gini nih. Area I, area J. Tadi kan ada 3 sentra kan? 1, 2, 3. Ya enggak? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Di mana metrik I, I-nya yang sama kan, ada traffic dibagi ke traffic sentra yang sama. Berarti ini 1,1, 2,2, 3,3, nilainya adalah 48 ini ya, 48. Kemudian traffic dari IJ-nya yaitu katakanlah 1 kok. I-nya 1, J-nya 2 berarti 24. I-nya 1, J-nya 3 adalah 24. Itu pun sama. I-nya 2, J-nya 1 itu 24. I-nya 2, J-nya 2 berarti 48. I-nya 2, J-nya 3 berarti 24 dan seterusnya. Ini kalau dijumlahkan totalnya adalah 96, 96, 96, 96, 96 dan 96. Inilah grafiknya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Terus saya berarti ada pertanyaan nggak?